Selamat malam, selamat hari Sabat. Kita bersyukur dan berbahagia karena Tuhan sudah menyertai kita semua sepanjang 1 triwulan penuh, sehingga tiba pada Sabat ke-13 ini. Kita akan belajar kembali dari firman Tuhan melalui pelajaran sekolah Sabat yang berjudul Planet Bumi Lahir Kembali. Untuk itu kita berdoa lebih dahulu. Maha besar Allah Bapa kami dalam surga, Allah yang kami sembah, kami puji dan kami muliakan. Bapa, pada pagi malam hari yang indah ini kami datang kembali ke hadirat-Mu untuk mengucapkan syukur terima kasih atas pemeliharaan Tuhan sampai saat ini, sehingga kami masih punya satu kesempatan untuk belajar firman-Mu. Biarlah ini boleh menjadi sukacita kami dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Biarlah Engkau sendiri yang akan berbicara kepada kami semua, sehingga kami boleh mengerti apa yang kami pelajari pada saat ini sesuai dengan kasih dan kemurahan Tuhan. Mengampuni semua dosa, kekurangan, kelemahan kami. Semua ini kami serahkan dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Kita bersyukur sekali lagi karena Tuhan sudah menyertai kita sepanjang 1 triwulan penuh 2021 ini. Kita akan belajar sekolah Sabat kita dengan judul Planet Bumi Lahir Kembali. Saya akan bawakan ringkasan-ringkasan pelajaran beberapa hari yang lalu untuk kita masuk nanti. Yesaya, keadaan di bumi ini, di bumi yang baru. Tuhan, tidak ada yang berlaku busuk di segenap gunungku. Serigala dan domba bersama-sama makan rumput. Allah akan memulaikan di Sion sebagai simbol dan untuk dilakukan pada akhirnya di dunia baru bersama umat tebusannya. Allah menjadi selain bangsa Yahudi. Setelah Allah memulihkan, Allah memberi tanda kepada umat yang telah dipulihkannya, damai, sejahtera, dan sukacita. Nuh, Allah memberi pelangi sebagai lambang perjanjiannya kepada umatnya. Setelah Allah memulihkan umatnya, Allah juga mengangkat bangsa-bangsa lain selain orang Yahudi untuk melayani dan mengizinkan bangsa untuk melayani Dia. Seperti bangsa Israel membawa gandum sebagai persembahan, pelayan-pelayan asing juga dan misionaris-misionaris asing juga mempersembahkan umat-umat yang bertobat dan mengenal kebenaran Tuhan. Bangsa Israel, Muhammad dan Kudus. Bangsa akan menjadi bangsa yang melayani mereka, menjadi sebuah komunitas imamat yang rajani. Dan orang-orang Israel tidak boleh menggerutu. Sebaliknya bangsa lain yang telah masuk dalam komunitas imamat yang rajani tidak boleh menyombongkan diri. Di dalam dunia baru, nama kita, keturunan kita akan tetap. Itulah hasil perwujudan penderitaan Yesus di kayu salib. Tuhan sangat berbahagia melihat umat yang ditebusnya bersama-sama dengan Dia selama 1000 tahun. Adapun hari Sabat ada sebelum penebusan. Juga sebagai amaran kepada kita semua, sesuai dengan nubuatan Yesaya, pembinasaan orang berdosa dan iblis dalam lautan api. Setelah itu akan ada langit yang baru, kota kudus Yerusalem baru ke bumi yang sudah diperbarui akan turun bersama-sama dengan Tuhan. Itulah sedikit
pelajaran yang sudah lalu, hari-hari yang lalu, dan sekarang kita masuk ke dalam pendalaman. Bumi dibersihkan dari dosa. Di dalam Alfa Omega jilid 8 halaman 699 sampai 716. Dan sementara tahun kekekalan akan membawa pernyataan Allah dan Kristus semakin kaya dan semakin mulia. Sementara pengetahuan berkembang, demikian juga dengan kasih, rasa hormat, kebahagiaan semakin bertambah. Semakin manusia mempelajari Allah, semakin besar kekaguman mereka terhadap tabiat Allah. Pada waktu Yesus membukakan di hadapan mereka kekayaan penebusan dan pencapaian yang luar biasa dalam pertikaian besar melawan setan, hati umat yang telah ditebus tergerak untuk lebih berserah dengan sungguh-sungguh, dan dengan lebih bersuka cita mereka memetik kecapi keemasan dan beribu-ribu dan berlaksa-laksa suara bersatu menyatukan nyanyian akbar pujian. Dan aku mendengar semua makhluk yang di surga dan di bumi dan yang di laut dan semua yang ada di dalamnya berkata, bagi Dia yang duduk di atas tahta dan bagi Anak Domba adalah puji-pujian dan hormat dan kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Wahyu 5 ayat 13. Pertikaian besar telah berakhir. Dosa dan orang-orang berdosa tidak ada lagi. Seluruh alam semesta sudah bersih. Suatu denyut keharmonisan dan kesukaan berdetak di seluruh alam kejadian. Dari Dia yang menciptakan semuanya, mengalir kehidupan dan terang dan kesukaan ke seluruh jagat raya yang tidak ada batasnya ini. Dari atom yang paling kecil sampai kepada dunia yang paling besar, segala sesuatu yang bergerak atau yang tidak bergerak dalam keindahan yang tak terselubung dan kesukaan yang sempurna menyatakan bahwa Allah itu kasih adanya. Alfa Omega jilid 8 halaman 716. Dan sebagai ringkasan, Yesaya menghadirkan sebuah visi yang mengejutkan. Allah tidak hanya memurnikan dan memulihkan kerajaannya, Dia akan memperluas batasnya hingga menjangkau segala bangsa. Pada akhirnya, penciptaan kembali umatnya akan menuntun kepada penciptaan kembali planet bumi, di mana kehadirannya akan menjadi penghiburan yang terutama bagi umatnya. Luar biasa bila mana kita mempelajari tentang dunia baru yang akan ada bersama-sama kita dalam kekekalan. Demikian telah dijelaskan keadaan bumi yang sudah diperbarui. Tidakkah kita rindu untuk bersama-sama dengan Dia yang sudah menebus kita di planet hidup kekal, di planet bumi yang baru yang sudah diperbarui oleh Tuhan. Kita bersyukur, kita mempunyai Tuhan yang sangat mengasihi kita. Kita bisa merasakan kasih-Nya melalui merasakan penderitaan Tuhan kita pada waktu menebus kita di kayu salib. Untuk itu biarlah hati nurani kita senantiasa merenungkan dan menghayati bagaimana cinta kasih Tuhan mulai dari penciptaan, penebusan, sampai dalam kekekalan nanti. Untuk itu biarlah kita sebagai umat Tuhan senantiasa bersyukur dan berterima kasih, dan senantiasa melakukan apa yang menjadi rencana Tuhan dan kehendak Tuhan di dalam jalan kehidupan kita setiap langkah, setiap hari. Kita bersyukur dan kita boleh senantiasa berbakti, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kiranya ini semua menjadi pemikiran kami, renungan kita semua, dan Tuhan memberkati kita semua. Amin.